Bab 401, Peningkatan Keseluruhan. Domain pasti akan tumbuh dengan pertumbuhan basis kultivasi. Tang San juga baru merasakan perubahan Dubai setelah 4 ekor maju. Tidak ada domain yang muncul. Meskipun ia dapat mengendalikan keberuntungan dan nasib buruk dengan lebih baik, itu berbeda dari domainnya sendiri. Ini berarti bahwa domain tidak selalu muncul setelah 4 ekor, tetapi terkait dengan bantuan Jingjing untuk dirinya sendiri ketika dia pecah pada saat yang berbahaya itu. Berdasarkan pengalaman Tang San sebagai Raja Dewa, dia tahu bahwa alasan mengapa domainnya bisa muncul lebih mungkin karena mutasi. Ini adalah mutasi instan dalam situasi tertentu dan kesempatan tertentu. Dan variasi ini tidak diragukan lagi tidak berbahaya saat ini. Yang perlu dicermati adalah apakah akan ada perubahan di lapangan setelah terjun ke dunia luar. Dan di Taman Raka, dengan ladang ini, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah ladang rumahnya. Dan ketika dia ingin masuk ke sini di masa depan, dia akan berada di sini juga. Ini juga merupakan keuntungan terbesar dari perjalanan Tang San ke Taman Raka. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mencoba mengendalikan medan ini dan membiarkan kekuatan medan dikirim dan diterima dari hati. Perjalanan ke Taman Surga telah membuat kekuatan mentalnya lebih kuat, dan kesadaran spiritual di inti spiritual telah meningkat secara signifikan. Jika kekuatan-kekuatan tingkat dewa adalah 100, ketika Tang San datang ke dunia ini, kekuatan kesadaran dewa yang dia bawa adalah 1, maka hanya begitu banyak yang bisa dia pertahankan. Namun, asal mula kesadaran ilahinya adalah tingkat Raja Ilahi, dan tidak ada hambatan dalam evolusi kesadaran ilahi. Setelah bertahun-tahun pemanasan, kesadaran spiritualnya telah mencapai hampir 8 tingkat ketika dia meletus dalam inkarnasi Seagot terakhir kali, dan setelah konsumsi, hanya ada 2 yang tersisa. Setelah periode pemanasan dan nutrisi nafas kehidupan dan berbagai peluang di pohon emas, itu telah meningkat menjadi sekitar 20. Dan perjalanan ke Taman Surga ini secara langsung meningkatkan kesadaran spiritualnya menjadi 30. Tanpa mempertimbangkan latar belakang Raja Dewa, itu sudah bisa setara dengan sepertiga dari kekuatan-kekuatan tingkat dewa. Ditambah dengan latar belakang Divine King Tang San dan misteri Divine Sense, dia sekarang memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan mengkonsumsi Divine Sense terlalu banyak ketika dia mengalahkan musuh saat menghadapi pembangkit tenaga Divine King biasa. Namun, tidak mudah baginya untuk menjadi Raja Dewa. Tang San sudah memikirkannya. Dia ingin memiliki 9 tanda garis keturunan di tingkat ke-9, dan kesadaran ilahinya dinaikkan ke ranah Raja Dewa sebelumnya, dan 9 tanda semuanya dinaikkan ke tingkat puncak dari peringkat ke-9, sebelum dia mempertimbangkan untuk menembus level Raja Dewa. Perjalanan ke istana leluhur ini sangat menguntungkannya, yang terpenting adalah dia telah memperoleh banyak informasi berguna. Kumpulan informasi ini akan memainkan peran besar dalam terobosan masa depannya dan menjadi dewa. Tentu saja, ada beberapa krisis lagi karena ini, misalnya, Jingjing dari Crystal Demon Emperor adalah krisis berikutnya yang akan dia hadapi. Jingjing telah menetas, dan dia harus mempertimbangkan apakah akan mengirimnya kembali ke Kaisar Iblis Kristal atau tetap di sisinya. Jika Jingjing hanyalah seorang gadis kecil, dia harus dikirim kembali. Ini jelas merupakan kentang panas. Tetapi pertanyaannya adalah, sekarang Jingjing langsung terintegrasi ke dalam tubuhnya dan telah menjadi merek di dantiannya, bagaimana dia bisa mengirimnya kembali? Kaisar Setan Kristal Besar telah merasakan singularitas dan beberapa kemampuan garis keturunan di tubuhnya terakhir kali, dan jika merek Jingjing ditambahkan, dia tidak akan menyembunyikan apapun. Karena itu, dia sebenarnya tidak punya pilihan sekarang. Setelah keluar, pertama-tama lihat apakah Raja Iblis Kristal akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Secara logis, jejak spiritual pada telur kristal telah sepenuhnya menghilang. Kecuali dia bisa merasakan napas Jingjing. Jika tidak, seharusnya tidak. Apa akan ditemukan secara langsung? Itu hanya bisa satu langkah pada satu waktu. Yang paling disesali Tang San sekarang adalah dia pergi ke Istana Kristal, Kaisar Iblis Agung nomor 1 yang tidak bisa melihat melalui pengalaman Raja Ilahinya. Bum bum bum. 3 bum bum membangunkan semua orang yang diam-diam berlatih. Mereka bangkit dan melihat ke kejauhan, dan tiba-tiba melihat awan api yang menyerupai awan jamur naik di atas pintu keluar. Sejumlah besar bunga di sekitar diledakkan. Mereka dapat merasakan gelombang kejut bahkan pada jarak beberapa kilometer. Bunga dingin itu terombang-ambing oleh gelombang kejut ledakan dan miring ke arah pinggiran. Orang baik, pukulan dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa adalah kekuatan besar ini. Dengan berakhirnya raungan ini,
pertempuran di kejauhan tampaknya telah benar-benar mereda. Sinar cahaya yang mewakili pintu keluar mulai bergetar, dan putih asli berangsur-angsur berubah menjadi emas. Samar-samar, Tang San tampaknya melihat penampilan seperti bunga putih besar di tengah berkas cahaya. Dia hampir berseru dan berkata, pintu keluarnya terbuka. Ya, ini harus dengan cara pintu keluar dibuka, yang berarti lebih dari separuh pemain yang memasuki pertempuran tim telah mati. Ledakan besar tadi tidak diragukan lagi merenggut nyawa banyak kontestan, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Ayo pergi dan lihat. Domain Tang San diam-diam memperluas beberapa area, mengarahkan mitranya ke arah ekspor. Di balok keluar, sinar cahaya sudah mulai berkedip, yang tampaknya merupakan sekelompok angka. Pada saat mereka menyentuh pintu keluar, itu sudah kosong dan tidak ada orang yang hidup. Ya, tidak ada orang yang hidup. Namun di tanah, berbagai potongan tubuh ditelan dan diserap oleh bumi sedikit demi sedikit. Diam-diam menghilang. Ini, sepertinya, mungkin, sudah terlambat. Kelima orang itu saling memandang, dan akhirnya fokus pada Tang San. Sudut mulut Tang San berkedut. Jelas, rencana kamar dagang Lingqi tidak dapat dilaksanakan. Mereka tidak dapat menemukan keberadaan tim koperasi sama sekali, dan mereka tidak tahu apa situasi mereka. Taruh darah di tubuh, ayo keluar dulu. Bahkan jika rencana kamar dagang Lingqi gagal, dia tidak terlalu penting. Bagaimanapun, dia sudah memiliki token dari 3 istana iblis utama padanya, yaitu cukup untuk melindunginya. Sebelum daging dan darah diserap sepenuhnya, mereka dengan cepat menyeka darah di tubuh mereka, berpura-pura terluka, mengenakan topeng, dan kemudian menuju ke sinar cahaya. Di luar lembah, Su Ziran sudah menunggu di luar dengan beberapa gerbong. Tapi wajahnya saat ini pucat pasi. Saya tidak tahu siapa yang membocorkan berita sebelumnya. Identitas kelompok pemain terkuat yang mereka suap secara diam-diam diketahui sebelumnya oleh kontestan lain. Akibatnya, dalam pertempuran terakhir, dia adalah yang pertama diserang oleh sebuah kelompok, sehingga dia akhirnya harus memilih untuk meledakkan banyak punggung yang keluar dari taman neraka hidup-hidup, dan mendapatkan di 3/3 dari mereka, tidak satupun dari mereka, dan kebanyakan dari mereka mengalami kerusakan serius. Dia juga belajar secara spesifik dari kontestan yang masih hidup. Tapi masalahnya, rencananya bangkrut. Tim Shrek yang dipimpin oleh Sura tidak melihat siapapun. Anda tahu, setelah bertemu dengan Master Formasi, baik dia dan seluruh kamar dagang Lingqi sangat mementingkan kerja sama ini. Mereka bahkan memberi Master Formasi evaluasi yang sangat tinggi. Dan jika Shuro mati, jalur koneksi akan terputus. Ada kesalahan seperti itu dalam rencana awalnya yang sangat mudah, dan orang yang bertanggung jawab atas dirinya bertanggung jawab. Hei, bukankah ini kakak Su? Mengapa wajahnya begitu jelek? Kamu tidak bertaruh besar pada tim Bubble. Hahaha. Suara yang agak serak dan tidak menyenangkan terdengar di samping Su Ziran. Su Ziran tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui siapa yang ada di sini, leluhur kamar dagang Tiantong yang dapat mengklaimnya dengan kamar dagang Lingqi, dan di belakangnya berdiri leluhur kamar dagang Tiantong, yang bertanggung jawab atas Kaisar. Bisnis kamar dagang Tiantong dan kamar dagang Lingqi secara keseluruhan tidak memiliki banyak konflik, karena mereka lebih banyak beroperasi di dunia klan hantu Kekaisaran Richen. Satu-satunya tempat di mana konflik dapat muncul sebenarnya adalah pengadilan leluhur. Dalam hal status, Su Natur lebih rendah dari kamar dagang Tiantong ini. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh kamar dagang Tiantong di Istana Leluhur, dan Su Ziran adalah orang yang bertanggung jawab atas karavan. Pengadilan leluhur kamar dagang Lingqi, itu hanya dapat dianggap sebagai tingkat deputi. Tetapi di kamar dagang Lingqi, ia memiliki publisitas paling banyak, jadi wajar untuk mengetahuinya. Bab 402, dikelola oleh Tiantong. Nenek moyang kamar dagang Tiantong adalah pria gemuk. Dia memiliki nama panggilan di lingkaran yang disebut Fatbian. Dia selalu memiliki senyum lembut di wajahnya. Dia adalah harimau tersenyum yang terkenal. Ini adalah garis dari garis Kaisar Tianjing yang menangkap jiwa, tidak hanya memiliki kekuatan besar, tetapi kekuatannya sendiri juga tidak lemah, alam puncak tingkat ke-9. Garis keturunan pohon Dementing juga merupakan garis keturunan tingkat pertama yang mutlak. Apa yang kamu maksud dengan Tiantong? Su Ziran berkata ringan, dengan status pihak lain, tentu saja dia tidak bisa langsung menyebut kata, gemuk, itu akan terlalu ofensif. Editor gendut itu terkekeh. Tidak menarik, tapi aku sedikit senang melihat wajahmu.
Tim gelembung mendengar bahwa itu meledak dengan bang. Jangan katakan, gelembung terbesar cukup kuat. Benar-benar meledak up. Ada beberapa kontestan. Sayang sekali mereka memilih mitra yang salah untuk kerja sama. Saya ingin tahu, berapa banyak yang dimasukkan Brother Su kali ini? Apakah itu investasinya sendiri, atau investasi bijak Anda? Petik 2. Suziran berkata dengan lemah, itu tidak mengganggu, Tiantong akan peduli. Kamu harus mengurangi berat badanmu. Kamu sekarang sepertinya tidak ada hubungannya dengan pohon itu. Fatih diejek olehnya, tetapi dia tidak marah sama sekali, hanya tertawa ke langit, masuk akal, masuk akal. Kita harus mengendalikan berat badan kita. Kali ini kita menghasilkan sedikit uang dari taruhan. Jika Anda senang, Anda mungkin memberikannya. Saya akan memberi Anda hadiah. Ketika saya mencapai level dewa, saya tidak harus berada di kamar dagang. Sayang sekali saya tidak akan bisa menghadapinya saudara Su di masa depan. Meskipun Suziran tahu itu merangsang dirinya sendiri, suasana hatinya benar-benar buruk sekarang. Tentu saja mereka juga memilih untuk bertaruh, dan nilainya tidak rendah. Tapi yang paling penting adalah juru bicara Master Formasi. Gemuk, kamu. Tepat ketika Suziran tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di ruang terbuka dengan pola tidak jauh di depan, dan sekelompok sosok muncul. Baik Fabian dan Su tentu terkejut, karena mereka awalnya berpikir bahwa tidak ada kontestan. Karena setiap kali pertarungan tim selesai, kontestan yang masih hidup meninggalkan taman neraka untuk pertama kalinya. Taman neraka sangat berbahaya, jika Anda bisa bertahan dan melarikan diri, siapa yang ingin tinggal lebih lama? Tanpa diduga, setelah jeda 10 menit penuh, masih akan ada kontestan yang keluar. Ketika Suziran melihat kemunculan tiba-tiba dari 5 kontestan, dia tertegun sejenak, dan kemudian sangat gembira. Masih ada banyak perbedaan antara tubuh manusia dan ras monster dan ras roh. Awalnya, Tang San dan yang lainnya juga berencana untuk menggunakan beberapa metode khusus untuk mengubah bentuk tubuh mereka, tetapi sekarang mereka tidak tahu di mana identitas palsu mereka, dan mereka tidak berubah, tetapi bentuk tubuh asli mereka muncul. Suziran berhenti memperhatikan editor gemuk, dan bergegas dengan cepat, datang ke Tang San Wu dan menatap Tang San dengan mata terik, kakak si Luo. Ya, untungnya itu keluar, hanya kita, Tang San hendak menjelaskan, tetapi Sunatur memotongnya. Keluar saja, tidak apa-apa, mari pikirkan cara lain. Selama kamu masih hidup, ayo pergi dari sini dulu. Ekspresi Suziran telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan dia adalah seorang sedikit tidak koheren dengan kegembiraan NS. Bagaimana tidak gembira ketika hilang dan pulih? Dibandingkan dengan taruhan uang, kehidupan agen Master Formasi adalah hal yang paling penting. Saat berbicara, butuh inisiatif untuk mengambil lengan Tang San dan dengan cepat berjalan menuju kereta. Menonton adegan ini, Fabian mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Telah dikonfirmasi bahwa tim gelembung benar-benar menghapusnya, tetapi bagaimana tampaknya orang-orang bertopeng seperti manusia di depannya ini tampaknya membuat Suziran lebih memperhatikannya. Mengapa demikian? Jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi iblis editor gemuk dengan cepat menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Su, siapa ini?" Suziran meliriknya dengan dingin, tetapi tidak menjawab pertanyaannya. "Gemuk, sampai jumpa di pelelangan." Saat dia berkata, dia menarik Tang San Wu ke dalam kereta. Editor gemuk tidak menghentikannya, dan tidak ada seorang pun di istana leluhur yang berani melanggar aturan tidak menggunakan kekuatan. Menonton Tang San masuk ke mobil dan pergi, senyum di wajah Fabian menghilang, tidak ada kemarahan, tetapi pandangan yang agak bijaksana. "Kemarilah, biarkan aku memeriksa informasi spesifik dari tim ini sekarang." Ya, kereta melaju dengan mulus, dan Sunatur sangat lega saat ini. "Saya mendengar bahwa tim gelembung telah jatuh, dan berpikir bahwa kalian benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku tahu itu, aku lebih suka harus menghabiskan lebih banyak uang, bekerja juga. Kamu seharusnya tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertarungan tim ini." Tang San tersenyum pahit, "Kami beruntung. Kami bersembunyi di sudut tanpa diketahui oleh kontestan lain. Pada akhirnya, ledakan besar itu benar-benar terlalu berbahaya." Suziran menggertakkan giginya dan berkata, tim gelembung menjadi sasaran, dan pada akhirnya mereka meledakkan diri mereka sendiri dan menarik banyak lawan ke dalam air. "Untungnya, kamu baik-baik saja, para idiot ini,
tidakkah kamu akan lari duluan? Tang San berkata, jangan salahkan mereka juga. Tidak mudah untuk melarikan diri di taman neraka. Tempat itu benar-benar terlalu berbahaya. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi di balik topeng keempat Wu Bingji agak luar biasa. Bahaya, kami sepertinya tidak melakukan apa-apa. Ini hampir seperti berjalan di sekitar taman, dan ini sudah berakhir. Kakak Su, lihat, bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini. Akankah pihak Su Ting? Tang San bertanya dengan khawatir palsu. Secara alami Su berkata dengan datar, jangan khawatir, kamar dagang akan menyelesaikan ini untukmu. Tapi kamu harus ingat bahwa mulai sekarang, tim Shrek tidak ada lagi, dan kamu tidak bisa lagi berpartisipasi dalam binatang buas apapun. Melihat ekspresi dan jawabannya, Tang San segera mengerti bahwa, Tuan Formasi, seharusnya memainkan peran penting. Kapten Su, jangan khawatir, kita harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan kita. Kemudian kita akan kembali ke kota Keri, kata Tang San. Su Ziran buru-buru berkata, kota Keri tidak terburu-buru. Baru-baru ini, Tuan, Tang San berkata, baru-baru ini, karena persiapan untuk pertempuran tim, saya tidak banyak berhubungan dengan Master. Setelah saya kembali, saya akan menghubungi dia untuk melihat apakah ada produk baru yang keluar dari Master. Su Ziran mengangguk dan berkata, itu akan menjadi yang terbaik. Segera, lelang rumah leluhur paling penting tahun ini akan diadakan. Tidak banyak lelang seperti itu dalam setahun. Jika kita bisa mendapatkan beberapa agen Master, itu pasti akan bersinar. Beritahu tuannya, jangan khawatir, selama dia memiliki array untuk memberi kita agen untuk berpartisipasi dalam lelang ini, yang terbaik adalah menjadi array yang lebih berharga, kita dapat membayar bagian dari uang ketika Anda mendapatkan lineup. Setelah harga lelang tertentu keluar, Anda dapat mengembalikan lebih banyak dan membuat lebih sedikit. Anda perlu sebanyak yang Anda inginkan untuk lineup. Petik 2. Tang San mengangguk dan berkata, saya akan menghubungi tuannya sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, Saudara Su, siapa pria gemuk tadi? Kepang gemuk meninggalkan kesan mendalam pada Tang San. Pria gemuk yang tampak seperti manusia memiliki garis ungu kebiruan di wajahnya, terutama di dekat matanya. Matanya juga ungu kebiruan, sangat aneh. Itu adalah tenunan gemuk dari klan Pohon Keinginan. Ini adalah manajer leluhur Kamar Dagang Tiantong. Kamar Dagang Tiantong adalah salah satu pesaing terbesar kami di Istana Leluhur. Mereka selalu ingin memasuki pasar Tianyu kami. Kekaisaran, diblokir oleh kami. Juga sulit bagi kami untuk memasuki pasar mereka di Kekaisaran Kaya. Persaingan sangat ketat. Untuk memenangkan lebih banyak pelanggan, semua orang telah menunjukkan kemampuan mereka dalam lelang pengadilan leluhur sebelumnya. Ini juga benar, mengapa saya berharap Tuan dapat mendukung kami dengan penuh semangat dalam pelelangan ini. Tang San tiba-tiba berkata, itu dia. Saudara sudah dapat yakin? Saya pasti akan mencoba membiarkan tuannya mengeluarkan beberapa formasi dan menyerahkannya kepada Anda untuk dilelang. Su Ziran buru-buru berkata, lebih baik memiliki array yang lebih berharga. Terutama yang belum muncul di pasar adalah yang terbaik. Tang San mengangguk, dan berkata, saya akan kembali dan bertanya kepada tuannya. Jenis formasi apa yang paling diinginkan Brother Su? Formasi pengumpulan roh seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bab 403, Cuaca yang Menakutkan. Su Ziran berkata, sudah ada banyak array pengumpulan roh di pasaran. Meskipun berharga, mereka tidak cukup mengejutkan. Array teleportasi bagus, dan array penggabungan roh juga sangat bagus. Tetapi hal yang mengejutkan saya yang paling benar-benar ada di pasar. Susunan garis keturunan yang diambil oleh Tuan Kedua. Jika benar-benar ada susunan garis keturunan, saya yakin untuk mengalahkan Kamar Dagang Tiantong. Kami dapat menjanjikan bahwa semua manfaat dari susunan garis keturunan akan milik tuannya, dan kami tidak akan membebankan biaya apapun. Petik 2. Berkenaan dengan susunan garis keturunan. Tang San berkata dengan malu, Saudara Su, kamu mengatakan bahwa tuannya mengatakan hari itu, pemurnian susunan garis keturunan terlalu sulit, dan tingkat kegagalannya sangat tinggi, banyak usaha dan biaya, terutama kekurangan darah langka. Jadi saya pasti tidak bisa menjamin ini. Petik 2. Su Ziran mengerutkan kening dan berkata, saya mengerti. Ini benar-benar tidak mungkin, tidak apa-apa untuk mentransfer array, lagi pula, itu belum muncul di pasar. Tang San berkata, Kakak Su, bagaimana pendapatmu tentang ini? Kamu dapat menemukan beberapa darah berharga untukku sesegera mungkin,
dan aku akan memberikannya kepada tuannya, dan biarkan dia mencoba memperbaiki formasi. Jika berhasil, itu akan diserahkan kepadamu untuk dilelang. Harga lelang akan mengurangi esensinya. Biaya darah sudah cukup. Untuk tuannya, dia bisa terus mencoba jika dia memiliki bahannya. Mata Suziran berbinar dan berkata, ini juga cara. Saya telah mencari darah langka untuk tuan baru-baru ini. Tetapi Anda juga tahu bahwa hal ini tabu untuk semua ras, dan itu tidak mudah ditangani. Nilainya adalah juga tinggi. Tang San meliriknya dan berkata, Kakak Su, ini semua terserah Anda. Tapi yang ingin saya ingatkan adalah bahwa Anda tidak tahan membiarkan anak-anak Anda menyingkirkan serigala. Pikirkan sendiri. Namun, pelelangan tidak lagi tepat waktu. Sudah terlambat, sudah pasti terlambat. Suziran mengerutkan kening dan berkata, saya akan kembali dan melaporkannya. Saya tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas urusan pengadilan leluhur. Saudara Sura, Tuan, tolong komunikasikan dulu. Tunggu berita saya. Di mana Anda tinggal? Petik 2. Tang San berkata, kami menginap di White Tiger Hotel. Namun, tarif kamar di sana terlalu mahal. Saya awalnya berencana untuk kembali setelah pertempuran tim selesai. Suziran berkata tanpa ragu, tarif kamar bukanlah apa-apa. Kamar dagang memiliki harga khusus di sana. Saya akan meminta Anda untuk menemani Anda kembali nanti. Semua biaya untuk tinggal di sana selama sisa periode akan dibayar oleh kamar dagang. Sekarang, ketika pelelangan besar selesai, silakan kembali. Mendengar apa yang dia katakan, Wu Bingji mau tidak mau diam-diam mengacungkan jempol pada Tang San, menghemat uang. Oke, kalian semua mendengarkan Kakak Su. Kembali ke kamar dagang Lingqi, Suziran segera mengatur kendaraan dan Lingqi Luyao kamar untuk menemani Tang San dan yang lainnya kembali ke hotel. Banyak yang harus dilakukan sendiri, berurusan dengan Tang San dan tangan tindak lanjutnya ekor, dan yang paling penting adalah formasi, Tuan bekerja sama dalam masalah ini. Menggunakan esensi dan darah yang disimpan oleh kamar dagang bukanlah masalah sepele, terutama beberapa esensi dan darah tingkat tinggi, yang semuanya merupakan aset inti. Kembali ke White Tiger Hotel, seseorang akan menanggung biaya selanjutnya, yang tentu saja tidak bisa lebih baik. Kecuali Tang San dan Dubai dalam pertarungan tim ini, keuntungan utama dari tiga lainnya adalah mereka telah menyerap banyak energi spiritual yang kuat dari surga dan bumi. Setelah kembali, semua orang kembali ke kamar mereka dan pergi berlatih di ruang pelatihan. Masih ada 8 atau 9 hari sebelum pelelangan besar. Setelah pelelangan selesai, mereka akan kembali ke kota Kerry. Memanfaatkan waktu ini, mereka secara alami harus bergegas mendaki gunung dan merasakannya. Tang San kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan matanya menjadi fokus. Sejak meninggalkan Taman Neraka, konsentrasinya selalu pada dua tandanya sendiri, yang satu secara alami memiliki mata waskita alam. Dia menamai domainnya domain bipolar tempat keberuntungan dan nasib buruk hidup berdampingan. Sifat lainnya adalah bahwa kristal saya sendiri dicetak. Ketika dia meninggalkan Taman Neraka, yang mengejutkan Tang San adalah bahwa tidak ada reaksi di domain bipolar, yang mirip dengan situasi di Taman Neraka, dia belum mencoba efek dari pelepasan domain. Namun, ada reaksi yang jelas dari Crystal Brand. Merek kristal ada di dantiannya saat ini, tiba-tiba dingin, panas, dan gemetar. Tampaknya akan melalui beberapa proses khusus. Dalam proses ini, hanya menggunakannya untuk menyerap vitalitas dunia luar tidak membahayakan Tang San sendiri. Tang San siap menggunakan kesadaran ilahinya kapan saja, hanya mengkhawatirkan apa yang akan dilakukan Kaisar Iblis Kristal padanya karena mereknya. Tapi sampai sekarang, dia belum pernah mendengar suara dari Kaisar Setan Kristal Besar, dia juga tidak memiliki nafas atau kesadaran ilahi dari Kaisar Setan Kristal Besar, hanya saja merek itu sendiri tampaknya berubah. Ke Gunung Kristal Suci, ceritakan semuanya pada Crystal Demon King. Atau biarkan saja, Tang San secara alami memilih yang terakhir. Ada terlalu banyak rahasia di tubuhnya, lebih baik tidak melihat Kaisar Setan Kristal Besar, agar tidak mengekspos lebih banyak. Dia tidak akan pergi mendaki gunung hari ini. Istana Kristal dan Istana Tianhu benar-benar meninggalkannya dengan rangsangan yang kuat. Ditambah dengan bidang yang baru diperoleh dan merek kristal yang tidak diketahui, dia memutuskan untuk tetap stabil selama beberapa hari sebelum berbicara. Namun, sebelum pergi, Istana Kaisar Tenjing, ia masih harus mencobanya, yang juga merupakan salah satu tujuan penting dari perjalanannya.
Adapun apakah kamar dagang Lingqi akan keluar dengan darah, Tang San tidak khawatir sama sekali. Dia tidak yakin pada awalnya, tetapi melihat kinerja Sunatur hari ini dan konflik dengan pria bernama Fat Bian, dia dapat yakin bahwa kamar dagang Lingqi pasti akan memberikan lebih banyak dukungan kepada Tuan Sihir. Adapun kekuatan dukungan mereka, itu tergantung pada keberanian mereka. Setelah mengurung diri di ruang pelatihan, Tang San santai, bermeditasi sebentar, dan menyesuaikan kondisi fisiknya. Kemudian dia siap bereksperimen di bidang bipolar. Dia pernah memiliki domain, jadi peran domainnya jelas. Jika domain yang kuat digunakan dengan baik, kekuatan keseluruhan akan sangat meningkat. Terlebih lagi, itu adalah kemampuan yang kuat untuk mengendalikan keberuntungan di bidang bipolar. Dia tidak berani menggunakannya dengan mudah di istana leluhur, agar tidak membuat Kaisar Iblis Agung khawatir, tetapi jika dia kembali ke kota Keri, itu akan berbeda. Menyelam di laut yang luas, burung-burung terbang setinggi langit. Kekuatan mental secara perlahan disuntikkan, dan sedikit digunakan untuk merangsang domain. Tanpa penampilan rubah langit berekor 4, dengan tubuh Tang San sebagai pusatnya, dengan diameter 3 meter, yaitu, menutupi seluruh ruang kultivasi, ada lingkaran putih samar. Lapisan halo putih ini tidak kuat, jika berada di luar pada siang hari, bahkan mungkin tidak ditemukan. Namun, ketika lingkaran putih ini muncul, Tang San jelas merasakan perbedaannya. Hal pertama yang dia rasakan adalah dirinya sendiri. Dalam persepsinya, sepertinya ada cahaya keemasan putih di tubuhnya naik ke langit, dan cahaya emas putih yang kuat itu bahkan mengejutkan Tang San sendiri. Ini adalah keberuntungan sendiri. Melalui mata waskita, dia telah melihat keberuntungan orang lain, tetapi kebanyakan dari mereka hanya merasakan beberapa perubahan halus dalam keberuntungan mereka, dan dapat merasakan bahwa orang ini beruntung atau tidak beruntung. Tapi seperti dirinya, keberuntungan substansi platinum emas tidak pernah terdengar. Tidak ada keraguan bahwa putih melambangkan keberuntungan. Ketika putih menjadi platinum, berapa banyak keberuntungan. Menjadi dewa dalam satu langkah. Namun, saya juga tidak merasa seperti ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan fenomena yang bagus, tetapi ketika sebuah fenomena terlalu bagus, itu agak sulit dipercaya. Mungkinkah perubahan seperti itu terjadi karena domain bipolar yang dia peroleh? Saat dia memikirkannya, Tang San diam-diam mengubah kekuatan domain yang dia lepaskan menjadi nasib buruk. Tiba-tiba, lingkaran putih di sekitarnya berubah menjadi abu-abu hitam samar. Pada saat ini, dunia tampak kehilangan warnanya, dan semuanya tampak seperti tertipu ada lapisan kesuraman. Namun, persepsi Tang San tentang keberuntungannya tetap tidak berubah. Platina masih terangkat ke langit, sehingga aura negatif malapetaka secara paksa dikeluarkan oleh platina. Ini jelas merupakan situasi di mana keberuntungan terlalu baik dan nasib buruk tidak dapat dihilangkan, terpengaruh. Bab 404, Waktu Darah Buaya. Hal-hal seperti keberuntungan adalah ilusi dalam arti tertentu, tetapi itu nyata. Dalam banyak kasus, banyak hal yang tidak akan Anda lakukan. Beberapa orang akan mengatakan bahwa nikmat Tuhan telah membuat saya sukses, tetapi sebenarnya itu adalah keberuntungan. Oleh karena itu, keberuntungan tersembunyi di dalam, tetapi itu mempengaruhi semua makhluk hidup sepanjang waktu. Meskipun Tang San tidak mengerti mengapa dia sangat beruntung sehingga dia ingin memulihkan Raja Dewa dan mengejar istrinya kembali. Tapi itu juga membuatnya sangat lega. Jika dia sangat beruntung dibunuh oleh Crystal Demon Emperor lagi, itu akan terlalu tidak masuk akal. Hanya saja dia tidak tahu dari mana keberuntungan supernya itu berasal, apakah itu berasal dari Taman Surga. Atau apakah itu datang dari alam bipolar, atau dari kesadaran spiritual seseorang. Yang terakhir adalah yang paling kecil kemungkinannya, karena kesadaran spiritualnya bukan milik alam ini, dan hanya akan ditolak dan tidak dikenali. Tetapi karena Anda memiliki keberuntungan seperti itu dalam diri Anda, itu selalu merupakan hal yang baik. Persepsi keberuntungannya sendiri juga memperkuat kepercayaan Tang San di bidang bisnis ini. Tampaknya panen dari perjalanan ke istana leluhur ini belum berakhir. Istana kristal, hampir seluruhnya diukir dari kristal, di istana megah yang penuh warna melamun, Kaisar Iblis Kristal yang dilihat Tang San sedang duduk bersila di tengah istana. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke depan. Cahaya seluruh istana tampak sedikit bergetar, lalu sedikit meredup. Apakah itu menghilang? Begitu cepat, ternyata keberuntungan benar-benar dapat disalin. Sepertinya itu benar-benar diberkati oleh keberuntungan. Berlatih semalaman.
Pagi-pagi keesokan harinya, Tang Sangang dan teman-temannya sarapan, dan semua orang pergi ke istana favorit mereka untuk melanjutkan pendakian. Dia menerima berita dari Su Ziran. Su Ziran memintanya untuk bertemu. Berjalan keluar dari White Tiger Hotel, kereta sudah menunggu. Sampai ke kamar dagang Lingqi. Ketika saya melihat Su Ziran lagi, wajah yang tampak lelah ini sepertinya karena dia tidak beristirahat dengan baik tadi malam, atau mungkin dia tidak beristirahat. Kakak Su, Tang San masih mengenakan topeng. Kakak Siu Luo, apakah kamu menghubungi tuannya setelah kamu kembali kemarin? Su Ziran bertanya dengan suara rendah. Tang San mengangguk, dan berkata, saya sudah menghubungi. Piring formasi biasa seharusnya tidak ada masalah. Adapun piring formasi darah, tuannya tidak mau mengeluarkannya untuk dilelang. Hah, Su Ziran berkata dalam hati, kami akhirnya memutuskan bahwa kami dapat memprediksi beberapa esensi dan darah untuk tuannya. Tang San menghela nafas, dan berkata, Tuan berkata bahwa garis darahnya terlalu mengejutkan. Begitu muncul, itu akan dengan mudah menimbulkan masalah. Apalagi, tingkat kegagalan penelitiannya saat ini masih sangat tinggi. Su Ziran buru-buru berkata, jangan khawatir tentang masalahnya, Tuan, kamar dagang akan mengurusnya, dan menjaga kerahasiaan identitasnya. Saudara Sura, pastikan untuk melamar tuannya. Kali ini harus ada menjadi banyak di kamar dagang Tiantong untuk barang lelang yang berat, jika kami tidak dapat menghasilkan sesuatu yang akan mengejutkan penonton, kemungkinan besar mereka akan mengambil banyak bagian perdagangan dari pengadilan leluhur. Mohon juga guru untuk mendukung kami banyak. Tang San tersenyum pahit, Tuan juga memiliki kesulitan Tuan. Pertama-tama, dia tidak dapat menjamin bahwa pemurnian akan berhasil. Selain itu, biaya pemurnian di segaris keturunan harus sangat besar. Bahkan jika Anda bersedia untuk menanggungnya, Tuan tidak tahan. Saya tidak ingin berutang budi kepada Anda. Yang paling penting adalah bahwa Bloodline Array terlalu mengejutkan. Master berarti jika keberadaan Bloodline Array diperkenalkan di masa depan, itu pasti dari garis keturunan teratas. Jika tidak, itu tidak cukup untuk menunjukkan ini padanya. Sebuah studi, nilai esensi dan darah dari garis keturunan tingkat pertama terlalu tinggi, dan diperkirakan Anda tidak akan mampu menyediakannya. Oleh karena itu, meskipun tuannya bersedia membantu Anda, saya khawatir itu akan sulit di bawah begitu banyak kesulitan. Petik 2. Setelah mendengarkan keinginan Tang San untuk menangkapnya, oh tidak, dan analisisnya dibenarkan dan beralasan, Sunatur terdiam. Dia juga harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Tang San adalah fakta. Garis darah sangat penting, dan jika itu hanya garis darah tingkat rendah, meskipun akan memiliki banyak pengaruh, efek sebenarnya tidak besar, dan tidak mudah untuk menjual dengan harga setinggi langit. Tetapi esensi dan darah dari garis keturunan tingkat pertama memang sangat berharga. Tang San melanjutkan, guru berkata, Anda dapat memberikan 10 disarray pengumpulan roh, disarray fusion 5 roh, dan 2 disarray transfer paling banyak. Ini juga ketulusan Master. Anda dapat menghitung harga dan melihat kembali ke Tuan. Beri saya susunannya, dan saya akan mengirimkannya kepada Anda. Su Ziran mengertakkan gigi dan berkata, bisakah garis keturunan tingkat kedua bekerja? Tanya tuannya. Inti dari garis keturunan tingkat pertama sangat sulit, terutama ketika tingkat keberhasilan tidak dapat dijamin, kamar dagang tidak mampu kehilangannya. Garis keturunan kelas. Apakah mungkin? Tang San mengerutkan kening dan berkata, Tuan sedang berbicara tentang garis keturunan tingkat pertama, dan kata-katanya umumnya tidak mudah diubah. Tapi sepertinya aku cukup dengan apa yang dia katakan. Yang paling dia harapkan sekarang adalah mempelajari formasi yang terkait dengannya, waktu dan ruang. Karena, jika Anda dapat membuat susunan garis keturunan semacam ini, itu akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilannya untuk membuat susunan garis keturunan lainnya. Jika Anda memiliki garis keturunan semacam ini, saya dapat mencoba memberitahu tuannya untuk Anda. Waktu, ruang, buaya waktu, merak, mustahil bagi merak, untuk buaya waktu. Su Ziran mengerutkan kening. Tidak juga, kenapa kamu tidak melupakannya, kata Tang San. Su Ziran tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan berkata, Saudara Sura, suku buaya waktu jarang penduduknya, dan mereka adalah satu-satunya ras yang dapat mengendalikan waktu. Esensi dan darah mereka juga sangat berharga. Tidak kalah dengan garis keturunan tingkat pertama. Kamar dagang memang memiliki satu poin di sini. Jika Tuan dapat memastikan bahwa setidaknya satu susunan dibuat, saya dapat mencoba melamar.
Tang San tersenyum pahit, saya khawatir ini tidak dapat dijamin. Namun, semakin banyak jumlah esensi dan darah, semakin besar tingkat keberhasilannya. Saya telah mendengar dari Master bahwa tingkat keberhasilannya saat ini dalam membuat disk susunan garis keturunan, kira-kira 10%. Mampu memberikan 10 atau lebih esensi dan darah, mungkin ada peluang. Semakin tinggi kualitas esensi, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Kekuatan kemampuan yang diberikan oleh array juga terkait dengan tingkat esensi dan darah. Jadi, inilah mengapa Tuan membutuhkan darah tingkat tinggi. Misalnya, formasi yang dibuat oleh garis keturunan tingkat ke-9 adalah tingkat ke-9. Tuan tingkat dewa belum mencobanya karena tidak mungkin mendapatkan darah level ini. Saya menyarankan Anda bisa mendapatkan darah esensi level 8 atau 9. Kepastian Master juga tinggi. Adapun darah esensi level dewa, tentu saja lebih baik jika ada, tetapi tingkat keberhasilan Master mungkin tidak terlalu kuat. Tang San tidak secara langsung meminta esensi dan darah tingkat dewa karena dia tahu betul bahwa nilai esensi dan darah tingkat dewa sangat besar, tertipu, tidak, kerjasama membutuhkan kemajuan bertahap, dan dia tidak memiliki dewa, kultivasi tingkat, jadi dia ingin membuat esensi tingkat dewa. Formasi tingkat-tingkat akan menggunakan kesadaran spiritual yang diperoleh dengan susah payah, dan keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya, dan tingkat keberhasilannya memang rendah. Sunatur terdiam sesaat, dan berkata, Saudara Sura, Anda menunggu saya di sini, saya akan pergi untuk berdiskusi dengan manajer sekarang. Saat dia berkata, itu berbalik dan keluar tanpa menunggu Tang San menjawab. Tang San tidak cemas sama sekali, karena pihak lain telah menyatakan bahwa dia bertekad untuk memenangkan garis darah, dia tidak bisa tidak berkompromi. Bahkan, dia sendiri tidak menyangka bahwa kali ini dia datang ke istana leluhur untuk mendapatkan manfaat seperti itu dari kamar dagang Lingqi. Awalnya dia hanya berharap masalah identitas sebelumnya dapat diselesaikan melalui kamar dagang Lingqi. Sepertinya ke depan masih bisa menjalin kerjasama yang mendalam dan saling menguntungkan satu sama lain. Dengan kamar dagang yang begitu besar, banyak hal yang bisa dikalikan dengan setengah usaha. Yang terpenting adalah Anda bisa mendapatkan apa Anda inginkan sambil bersembunyi di baliknya. Tanpa ketahuan. Bab 405, Tian Jiling. Benar saja, tidak butuh waktu lama. Su Natur kembali. Matanya menunjukkan rasa lega. Ketika dia melihat Tang San, kegembiraan di matanya berkurang dan berbalik dengan sungguh-sungguh. Saudara Siuluo, saya telah berdiskusi dengan manajer. Kali ini kami telah menunjukkan ketulusan terbesar yang dapat kami tunjukkan, menggunakan otoritas tertinggi, total 15 tetes darah buaya ruang waktu, urutan ke-9, nilai darah ini, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang nilai darah ini, pastikan untuk memberitahu tuannya, setidaknya kita harus menghasilkan produk jadi, jika tidak, kita akan benar-benar kehilangan uang kita. Dari kata-kata Suziran, Tang San merasa sedikit gugup dan tak berdaya. Secara alami, saya khawatir bahwa susunan garis keturunan tidak berhasil diproduksi. Adapun ketidakberdayaan, itu wajar karena, bahkan jika tidak ada susunan garis keturunan, dia tidak akan berdaya. Penguasa formasi sangat penting sehingga bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata yang mengancam. Tang San dengan sungguh-sungguh berkata, saya percaya bahwa tuannya juga sangat jelas tentang pentingnya kerja sama ini. Keberhasilan ini adalah untuk membangun fondasi saling percaya. Tuan pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan kerja sama jangka panjang. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi wajah Suziran juga jauh lebih baik, mengangguk dengan sungguh-sungguh kepada Tang San, lalu mengeluarkan sebuah kotak dari tangannya dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah kotak biru es kecil, yang terlihat sangat berharga. Tekstur biru esnya jernih. Tang San dapat melihat sekilas bahwa itu harus menjadi semacam batu giok dingin, yang dapat dipertahankan tidak peduli apa lingkungannya. Suhu rendah. Kotak giok dingin ini saja sudah menjadi harta yang berharga. Dan perannya tidak lebih dari sebuah wadah. Setelah mengambil kotak giok, Tang San dengan hati-hati membukanya di bawah bimbingan Suziran. Kotak giok terbuka, dan tiba-tiba kekuatan udara dingin meledak. Di dalam kotak giok, ada total 15 tabung kecil sebening kristal, masing-masing berisi setetes darah merah cerah dengan lingkaran cahaya yang sedikit terdistorsi jelas adalah darah buaya waktu tingkat 9. Tang San menutupi kembali kotak giok dan memasukkannya ke dalam gelang penyimpanannya, dan berkata kepada Suziran dengan sungguh-sungguh, Kakak Su, jangan khawatir, tuannya pasti tidak akan mengecewakanmu.
Saya percaya bahwa bahkan jika garis darah tuannya gagal jika produksinya berhasil, itu pasti akan menghasilkan hal-hal yang setara. Ini adalah akhir dari masalah ini, Sunatur hanya dapat memilih untuk percaya sekarang, dan mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Kalau begitu, silakan datang ke Broter Sura. Setelah meninggalkan kamar dagang spiritual badak, Tang San secara alami dalam suasana hati yang baik, 15 tetes darah esensi buaya tingkat 9, digunakan dengan benar, mungkin benar-benar membantu kampung halaman untuk dipromosikan dengan lancar di hadapan tingkat dewa. Atribut waktu jelas merupakan salah satu atribut yang paling kuat, setelah kampung halaman masa depan dapat menembus tingkat dewa, maka itu pasti akan menjadi bantuan penting bagi diri sendiri. Dalam arti tertentu, pentingnya perubahan waktu dari kampung halaman di hati Tang San tidak kalah pentingnya dengan monolog perubahan Tianhu. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan pelelangan. Setelah datang ke istana leluhur, Tang San juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Tidak ada keraguan bahwa sebagai pelelangan tingkat tertinggi di seluruh benua peri, sama sekali tidak. Akan ada kekurangan hal-hal baik. Untuk mendapatkan keuntungan yang cukup dari itu, sangat penting untuk mengambil kebocoran, tetapi bahkan untuk mengambil kebocoran, Anda harus memiliki modal yang cukup. Sebelum datang kali ini, mereka sudah menyiapkan banyak dana, tapi sekarang sepertinya masih jauh dari cukup. Jika ada esensi dan darah yang ingin mereka dapatkan, tidak ada kemungkinan ketinggalan, dan itu harus dibeli dengan harga mahal. Karena itu, Tang San benar-benar harus membuatnya ketika dia setuju untuk membuat formasi. Dengan harga terkecil, dengan imbalan pendapatan terbesar, dan kemudian pada gilirannya membeli di lelang besar. Kembali di hotel, Tang San pertama-tama menyegel kamarnya dengan kekuatan mental, kemudian segera menyalakan komunikator dan menghubungi Zhang Haoxuan, dan memberitahu dia serangkaian barang yang dia butuhkan dan memintanya untuk membelinya atas namanya. Secara alami, Tang San sendiri tidak bisa pergi begitu saja. Dia tidak ragu bahwa kamar dagang Lingqi akan selalu memantau dirinya sendiri dan orang lain. Yang disebut kerjasama, mereka hanya takut pada penguasa formasi, dan mereka lebih peduli tentang Tang San dan tim Shrek untuk memegang kendali. Adapun nilai pemanfaatannya, orang-orang di tim Shrek ini tidak dianggap banyak di mata kamar dagang Lingqi. Lagi pula, tidak cukup tingkat dewa, bahkan jika garis keturunannya cukup baik, itu tidak terlalu layak untuk diperhatikan. Kota Keri, sosok perak ilusi berirama di udara, postur bergoyang bergerak, dan keindahan yang indah mempesona. Setiap langkah ke depan, tampaknya mengikuti langit dan bumi, melintasi ruang angkasa, di antara lapisan ruang, ilusi dan saklar nyata. Tampaknya ada sosok yang tak terhitung jumlahnya, dan tampaknya merupakan tumpang tindih dari dunia paralel yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, semua cahaya dan bayangan perak bergabung menjadi satu, dan lapisan ruang tumpang tindih, dan akhirnya mengembun menjadi satu. Cahaya perak ilusi berkumpul seperti lautan sungai, dan akhirnya mengembun pada satu tubuh. Bulu-bulu merak putih perak tampaknya membawa sedikit cahaya bintang perak dan berubah menjadi roda-roda cahaya perlahan berkumpul di belakang Mei Gongzi, dan akhirnya bergabung menjadi satu, berubah menjadi bulu merak perak cemerlang sepanjang sekitar 2 meter dan jatuh ke tangannya, sedikit ke atas dan ke bawah, wajahnya yang cantik menjadi pucat, jelas bahwa serangkaian tindakan barusan memakannya. Papa, tepuk tangan lembut terdengar, wajah Raja Iblis merak besar penuh dengan kekaguman. Saya tidak melihat orang yang salah seperti yang diharapkan. Misteri surgawi Ling ada di tangan Anda, dan akhirnya mekar dengan kecemerlangannya. Hanya Anda yang bisa membawa saya ke Merak, klan di masa depan. Bawa kembali kecemerlangan. Mei Gongzi menundukkan kepalanya karena malu, dan berkata, aku masih jauh. Masih ada celah di langit dari apa yang kamu katakan tentang menggunakan kaki hitam dan menari rahasia surgawi. Raja Iblis Merak menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu hanya di tingkat ke-8, dan masih ada sedikit celah dari tingkat ke-9. Di bawah tingkat kultivasi ini, kamu sudah bisa memulai, dan Anda awalnya mendapatkan rahasia surga. Persetujuan Ling, ini sudah merupakan kegembiraan saya yang tak terduga. Saya awalnya berpikir bahwa Anda akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mencapai langkah ini, dan pada saat itu Anda pasti berada di urutan ke-9 basis kultivasi. Tapi saya tidak mengharapkan Anda kecerdasannya sangat bagus, bakatnya sangat tinggi, dan dia telah diakui oleh Tianji Ling di tingkat ke-8. Baru lebih dari setahun, dan ini memberi saya lebih banyak waktu. Xiao Mei,
kamu tidak membiarkan ayah kecewa. Putra cantik itu tersipu, menatap roh surgawi di tangannya. Tianjiling panjangnya 2 meter, dan seluruh tubuh disajikan dalam warna putih perak. Tubuh Ling seperti tombak, ramping dan lurus tetapi penuh elastisitas. Ketika disuntik dengan kekuatan darah, itu bisa kaku atau lunak. Di permukaan, ada lingkaran pola cahaya perak seperti pusaran air, yang menyilaukan dan menyilaukan. Yang paling aneh adalah 3 bulu yang tersusun membujur pada ekornya. Bulu-bulu merak yang mirip sarang laba-laba hanya memiliki 1 bola, dan warna-warna indahnya tampak seperti mata, tetapi bulu rahasia surgawi ini memiliki sebanyak 3 bola, yang sangat berbeda. Apakah kamu ingat apa yang saya katakan? Apa gelar Raja Iblis Besar dari klan saya? Raja Iblis Besar Merak bertanya. Putra cantik itu mengangguk, dan berkata, Raja Iblis Merak Xuan Wu Tianji. Mendengar kata-kata ini, wajah Raja Iblis Merak yang agak sakit tiba-tiba menjadi memerah, dan bahkan matanya bermekaran pada saat ini. Ya, itu adalah Kaisar Iblis Merak Xuan Wu Tianji. Dan ini adalah masa depanmu. Berjanjilah pada ayah bahwa kamu akan menjadi Kaisar Iblis Besar di masa depan, biarkan Tianjiling mendapatkan kembali kejayaannya, dan biarkan kemuliaan Merak muncul kembali di langit. Ya, putra cantik itu mengangguk pelan. Pada saat yang sama, dia mengencangkan tangannya dengan erat. Seolah menanggapinya, lingkaran cahaya perak samar tiba-tiba muncul di permukaan Tianjiling. Dengan irama yang indah dan mengharukan. Dalam setengah bulan ke depan, Anda harus mempersiapkan diri dengan baik. Anda sekarang berada di basis kultivasi puncak tingkat 8. Ketika Anda menembus tingkat ke-9, saya harap Anda dapat menerima ujian pada saat yang sama. Apakah Anda benar-benar dapat dapatkan persetujuan dari Tianjiling, atau apakah itu memperoleh pengakuan dari leluhur Anda ada di sini? Selama Anda bisa berhasil, Anda akan menjadi pemilik baru kota Keri di masa depan. Selama Anda menyelesaikan tes ini, Anda juga bisa istirahat sejenak untuk bertemu ibumu dan biarkan dia tenang. Dia sudah tahu aku sudah di sini beberapa kali dan telah diblokir kembali. Jika aku tidak melihatmu lagi, aku khawatir dia tidak akan bisa mengendalikannya. Raja Iblis Besar Merak tersenyum ramah. Bab 406, siap. Sentuhan kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah cantik Mei Gongxi. Sudah begitu lama mundur, adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak menginginkan ibunya. Tetapi periode retret ini sangat memuaskan baginya, jadi dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Pada saat ini, mendengarkan Raja Iblis Merak menyebut ibunya, kerinduan di hatinya tiba-tiba melonjak hebat. Saya tidak sabar menunggu dorongan untuk segera pergi menemui ibu saya. Bukan hanya itu, tetapi dalam pikirannya, sepertinya ada sosok yang melintas, tapi itu agak kabur, yang membuatnya tampak agak terlihat untuk sementara waktu. Shuro, tetap, tes apa yang harus kamu terima? Ujian leluhur, pembasuhan surga. Rumah leluhur, Hotel Macan Putih. Di atas meja di depan Tang San, ada susunan kecil yang tertata rapi. Zhang Haoxuan ada di sampingnya, wajahnya menunjukkan kelelahan. Kelelahan Zhang Haoxuan bukan karena membantu Tang San membuat formasi, tetapi dengan menonton, ya, hanya menonton. Untuk menghemat waktu, Tang San meminta Zhang Haoxuan untuk membantu membeli bahan, tetapi dia tidak melibatkannya dalam produksi, dia hanya melihat Tang San membuat susunannya sendiri. Karena keterbatasan waktu, kecepatan Tang San membuat formasi dipercepat secara signifikan, sehingga bahkan Zhang Haoxuan, yang telah memiliki kesadaran ilahi, terpesona dan benar-benar kelelahan setelah beberapa hari. Meskipun Tang San sendiri menunjukkan wajah lelah, dia masih fokus penuh saat membuat formasi. Yang paling meyakinkan Zhang Haoxuan adalah bahwa tidak ada yang gagal setelah membuat begitu banyak formasi. Dan ada beberapa formasi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tang San juga akan menjelaskan kepadanya teknik dan metode membuat pola-pola ini saat membuatnya. Itu sangat menguntungkannya. Jadi meskipun dia lelah secara mental, mata Zhang Haoxuan masih mengungkapkan kegembiraan. Meskipun dia tidak memulai sendiri, dia masih jelas merasa bahwa dia telah membuat banyak kemajuan dalam membuat array. Kamu telah membuat begitu banyak formasi, dan tidak ada satupun formasi pengumpulan jiwa. Kata Zhang Haoxuan. Tang San berkata, array pengumpulan roh telah dijual ke organisasi penebusan kami. Jika muncul kembali di kamar dagang Lingqi, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk membuatnya. Ini hanya formasi penebusan. Roh formasi fusion dan formasi teleportasi yang saya buat kali ini sebenarnya dibuat untuk Anda.
Anda dapat mengubah organisasi, tetapi Anda harus melanjutkan langkah demi langkah. Anda tidak dapat memasukkan terlalu banyak sekaligus. Hati Zhang Haoxuan tergerak dan berkata, jarang bagimu untuk menjadi begitu berpengetahuan. Tang San berkata, kita manusia sudah berjuang untuk bertahan hidup dengan sangat keras. Secara alami, kita tidak dapat memiliki perselisihan lagi di dalam diri kita sendiri. Zhang Haoxuan berkata, lalu apa yang kamu rencanakan untuk diberikan kepada kamar dagang Lingqi? Kebanyakan dari mereka adalah disformasi spirit fusion dan disformasi teleportasi. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, pekerjaan sebelumnya adalah untuk Anda. Anda dapat memberikannya kepada organisasi, tetapi pada saat yang sama, beritahu mereka bahwa membeli bahan membutuhkan banyak uang. Biarkan mereka meminjamkan kami terlebih dahulu. Kemudian Anda akan melakukannya perlahan. Serahkan saja, uang pinjaman akan digunakan dalam pelelangan besar ini. Dan apa yang akan saya lakukan selanjutnya adalah untuk kamar dagang Lingqi. Zhang Haoxuan berkata dengan terkejut, apa yang akan kamu berikan kepada kamar dagang Lingqi? Tang San berkata, tentu saja, itulah yang paling mereka harapkan, dan itu dapat menarik perhatian yang cukup dari mereka tanpa mencapai tingkat keserakahan. Zhang Haoxuan berkata dengan bingung, apa itu? Tang San berkata, jangan khawatir, kamu akan tahu ketika aku melakukannya. Kamu dapat terus mengamati, tetapi itu akan lebih rumit. Istirahatlah ketika kamu merasa tidak tahan. Zhang Haoxuan berkata dengan penuh minat, begitu Anda mengatakan itu, maka saya harus tetap berpegang pada itu. Saya tidak percaya lagi. Saya tingkat dewa, jadi saya bahkan tidak bisa melihatnya lagi. Tang San tersenyum, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan kemudian mulai mendekorasi ruangan. Ketika Zhang Haoxuan memperhatikannya mengatur formasi satu persatu di ruang pelatihan, dia secara bertahap mulai memahami apa yang akan dia lakukan. Ini adalah kasus ketika formasi serial didirikan di Golden Valley. Jelas, Tang San sekarang menggunakan formasi serial untuk membuat formasi. Selain hal-hal lain, kompleksitas formasi ini cukup mengesankan. Faktanya, setelah Tang San kembali dari Taman Surga, kesadarannya meningkat pesat, dan dia akan menggunakan metode ini untuk membuat formasi. Meskipun sekarang jika dia menggunakan kesadaran spiritualnya, dia masih hanya dapat mengkonsumsinya, dan dia tidak dapat membentuk siklus untuk pemulihan. Namun, penggunaan kekuatan spiritual dapat dengan cepat pulih di bawah aksi inti kesadaran ilahi. Itu jauh lebih kuat daripada kemampuan pemulihan mental yang ada di level yang sama. Setelah susunan diletakkan satu persatu, Zhang Haoxuan menemukan bahwa ruang pelatihan menyala, dan sepertinya ada energi aneh yang beredar di seluruh ruang pelatihan. Secara bertahap, energi ini membentuk pusaran, dengan cepat menyerap vitalitas langit dan bumi dari dunia luar dan mengisinya kembali ke ruang pelatihan ini. Di ruang pelatihan, intinya adalah arai pertemuan besar yang terdiri dari 6 cakram pengumpul. Vitalitas langit dan bumi yang diserap ini secara alami disimpan dalam arai pertemuan besar, sehingga arai pertemuan besar menjadi lebih cerah dan lebih cerah, aura semakin kuat dan lebih kuat. Ini semua adalah energi spiritual yang dapat langsung digunakan untuk kultivasi. Alasan mengapa Tang San tidak melakukan ini sebelumnya adalah karena dia tidak ingin meningkatkan tingkat kultivasinya terlalu cepat, dan harus terus-menerus menstabilkan fondasi. Tetapi jika digunakan untuk membuat formasi untuk dikonsumsi sekarang, secara alami akan membutuhkan banyak aura. Setelah menyelesaikan persiapan ini, Tang San menoleh untuk melihat Zhang Haoxuan, dan berkata, Guru, saya akan bersiap untuk memulai. Formasi pertama yang ingin saya buat disebut. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, pelelangan pengadilan leluhur akan segera dimulai. Bahkan untuk istana leluhur, pelelangan tahunan jelas merupakan salah satu acara terpenting. Bahkan mungkin ada kemungkinan Kaisar Iblis Besar datang untuk berpartisipasi. Lelang leluhur agung akan mematuhi prinsip keadilan mutlak. Terlepas dari identitas pembeli dan penjual, transaksi yang diselesaikan di lelang leluhur agung dilindungi oleh semua Kaisar Iblis Agung dan Kaisar Tianjing. Segala tingkah laku yang berani menipu, memakan yang hitam, DCB akan dikejar dan dibunuh oleh para leluhur. Oleh karena itu, lelang rumah leluhur disebut juga sebagai transaksi yang paling adil, tentu saja premisnya adalah Anda punya uang. Semua transaksi didasarkan pada mata uang elemen, memperoleh banyak melalui lelang. Karena banyaknya barang lelang, setiap lelang besar pengadilan leluhur akan diadakan selama 3 hari,
dan berbagai jenis lelang akan dilakukan secara terpisah. Agar memenuhi syarat untuk penawaran, 1000 koin elemen diperlukan sebagai deposit. Setelah ada masalah dalam lelang, deposit akan dipotong sepenuhnya. Anda tahu, berubah ke kota utama lainnya, 1 koin elemen memiliki banyak daya beli, dan 1000 koin elemen hanyalah angka astronomi. Tapi di sini, koin 1000 elemen hanya memenuhi syarat untuk penawaran, yang juga menghindari situasi terlalu banyak peserta dan perairan yang bermasalah. Penawaran berlangsung di Kolosseum Istana Leluhur. Kolosseum besar ini, di Istana Leluhur, bahkan dapat dikatakan ada dibandingkan dengan Istana Iblis dan Istana Indah, dengan sejarah yang sangat panjang. Bahkan ada banyak kaisar yang telah berlatih di sini dan akhirnya mencapai puncak. Tang San mengenakan tudung dan topeng, diam-diam berbaris di antara barisan memasuki Kolosseum. Dan hanya setengah jam yang lalu, Zhang Haoxuan telah memasuki Kolosseum. Itu benar, kali ini mereka tidak membayar 1000 koin elemen, tetapi menyetorkan 2000 koin elemen penuh, dan dengan demikian memenangkan 2 kursi penawaran. 2 hari yang lalu, Tang San menolak proposal Kamar Dagang Lingqi untuk membiarkannya mengikuti dan berpartisipasi dalam pelelangan besar, tetapi dia diam-diam mendaftar dengan gurunya. Mitra masih bekerja keras dan tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Pada saat ini, komunikator di telinga Tang San berbunyi, "Tang San, saya telah memasuki arena, nomor saya 338. Guru yang baik," Tang San menjawab dengan suara rendah. Bab 407, pelelangan dimulai. Alasan mengapa 2 orang menawar secara terpisah adalah untuk menghindari terlalu mencolok mata. Anda tahu, di sini adalah istana leluhur, yang kuat seperti awan. Bahkan jika Tang San sudah memiliki token dari 3 kaisar iblis besar, dia tidak akan pernah berani bertindak gegabah di sini. Tapi pelelangan besar ini adalah tujuan sebenarnya dari kedatangannya ke istana leluhur, dan bagaimanapun juga dia harus berpartisipasi. Selama hari-hari ketika dia membuat formasi, Jingjing diam, dan tertidur dalam diam, tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Tang San hanya bisa merasakan bahwa Jingjing diam-diam akan menyerap energi garis keturunannya, dan bagian dari vitalitas langit dan bumi yang dia serap juga akan dimasukkan ke dalam kristal-kristal. Tetapi ini tidak akan menyebabkan masalah pada tubuhnya, sebaliknya, akhir-akhir ini ia menemukan bahwa motivasinya untuk vitalitas langit dan bumi telah meningkat hampir 30% dibandingkan sebelumnya, dan bagian yang diserap Jingjing lebih cepat daripada penyerapan ekstranya, bagiannya bahkan lebih sedikit, dan itu tidak akan membebaninya sama sekali. Itu bahkan akan meningkatkan kecepatan kultivasinya dan memiliki beberapa efek pemurnian pada kekuatan misteriusnya sendiri. Lagi pula, itu tidak sia-sia menempati posisi merek di area kemaluan. Bagi Tang San, ini tidak diragukan lagi merupakan bahaya tersembunyi. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit lega adalah dia bisa yakin bahwa Jingjing adalah makhluk kecil yang baru saja menetas. Makhluk kecil ini sendiri sangat murni, dan dia yang pertama melihatnya orang yang datang, jadi dia dikenali sebagai ayahnya. Selain itu, dia adalah tubuh kehidupan yang sangat cerdas dan memiliki kemampuan belajar yang kuat. Secara subjektif, dia tidak memiliki kebencian terhadap dirinya sendiri, juga tidak memilikinya. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah apakah dia akan mengalami kerusakan naluriah setelah menyerap energi di tubuhnya sendiri. Hal lain yang membuat Tang San lebih yakin adalah bahwa Kaisar Iblis Kristal tampaknya telah benar-benar melupakan pria kecil ini. Sudah lama sejak dia meninggalkan Taman Neraka, tetapi Kaisar Iblis pertama ini telah mencarinya dari masa depan sendiri. Kecepatan antrian masuk ke arena sangat cepat, mereka yang bisa masuk adalah semua yang telah membayar deposit terlebih dahulu dan menerima plat nomor. Tang San mengikuti orang-orang yang berbaris di depan mereka. Akhirnya kita akan memasuki kolosseum terbesar di benua ini. Kolosseum Zuting dibangun di atas gunung, tetapi bukan gunung, tetapi 3 puncak yang berdekatan. Ketiga puncak ini membentuk bentuk cekung, dan di tengah dari 3 puncak, sebuah platform besar menghubungkan mereka bersama. Luar biasa. Platform ini tidak diragukan lagi adalah kolosseum yang sebenarnya. Area tampilan terletak di gunung yang lebih tinggi dari platform. Ini adalah keberadaan seperti gua, besar dan kecil, cocok untuk monster tubuh yang berbeda. Saksikan pertempuran antara klan dan klan hantu. Masing-masing goa ada secara terpisah, konon tiket masuk ke pelataran leluhur ditentukan oleh lokasi dan ukuran goa. Semakin besar dan semakin tinggi, semakin mahal.
Gua-gua besar di puncak 3 puncak gunung disediakan untuk kaisar dan kaisar iblis besar untuk menunjukkan status tinggi mereka. Ketinggian 3 puncak Kolosseum pada dasarnya sama dengan kebanyakan istana, tetapi tidak sebagus beberapa istana teratas. Satu sisi platform adalah tebing. Dikatakan bahwa dalam melawan binatang buas di sini, jika Anda gagal, Anda harus melompat dari atas atau dilempar ke bawah. Tidak ada alasan untuk beruntung. Bahkan mereka yang memiliki kemampuan terbang pun sama, karena udara dilarang di sini. Untuk mendaki Kolosseum perlu menaiki anak tangga batu di kedua sisinya, ini juga membutuhkan keberanian, karena anak tangga batu tidak terlalu lebar, dan salah satunya benar-benar tebing, semakin tinggi semakin berbahaya. Di bawah premis, jika Anda jatuh, Anda harus membawanya dengan tubuh Anda. Begitulah cara Tang San berjalan ke berbagai tangga batu. Dia memakai kerudung dan topeng, dengan napas tertahan, dan dia tidak takut dikenali sebagai manusia oleh orang lain. Sambil berjalan, saya selalu mengamati Kolosseum ini. Setelah hari-hari istirahat dan pelatihan ini, Tang San menemukan bahwa rubah langit berekor 4 sebenarnya memiliki satu kemampuan lagi ketika memasuki mata Ling Xiantian tingkat ke-7, teknik Qi. Teknik Wang Qi ini berbeda dari teknik Wang Qi dangkal yang dia miliki ketika dia pertama kali melihat Dubai untuk pertama kalinya, dalam arti yang sebenarnya bisa memata-matai keberuntungan dan momentum Qi sampai batas tertentu. Itu bisa biologis, bisa berupa objek, atau bahkan orientasi. Pada saat ini, dia menggunakan kemampuan ini untuk memata-matai aura Kolosseum leluhur. Tang San menemukan bahwa Ancestral Court Kolosseum secara keseluruhan sangat besar, tetapi dipenuhi dengan aura hitam dan merah yang melonjak. Hitam melambangkan kegelapan, kabut, dan malapetaka, dan merah melambangkan pembunuhan dan bencana berdarah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tempat yang penuh dengan bencana dan nasib buruk, yang tidak dapat dipisahkan dari pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dengan cara yang sama, ia juga membawa bagian yang berlawanan dari Gunung Suci Tianhu. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah salah satu tempat yang digunakan Kaisar Iblis Besar Tianhu untuk menghindari keberuntungan. Tapi semua aura hitam dan merah tampaknya terbatas pada jarak tertentu, dan tidak akan bocor. Dengan pendakian terus-menerus ke atas, angin gunung mulai menjadi pahit, suhu turun, dan angin dingin menjadi lebih sering. Di satu sisi ada tebing yang semakin tinggi, dan di sisi lain adalah dinding curam yang sama. 3 puncak yang membawa Kolosseum leluhur berbeda dari puncak lainnya dengan banyak vegetasi, tidak ada rumput di sini. Teknik Wang Qi juga dapat bertindak pada diri sendiri, tidak hanya untuk memata-matai aura sendiri, tetapi juga untuk menyembunyikan aura sendiri. Kekuatan spiritual Tang San sendiri adalah alam puncak tingkat ke-9, dan dengan kesadaran ilahi sebagai intinya, itu adalah alami untuk menggunakannya handi. Napasnya saat ini tertahan seperti orang biasa. Tapi justru karena ini, para penawar yang juga berpartisipasi dalam pelelangan di dekatnya justru membuka jarak darinya. Tidak ada keberadaan darah dan nafas, dalam pandangan mereka itu adalah keberadaan yang paling menakutkan. Mengenai ini, Tang San tidak terlalu peduli, selama pembangkit tenaga listrik top itu tidak menemukan cuacanya yang bergelombang dari kejauhan, dia akan puas. Ketinggian akhirnya melebihi platform Kolosseum. Jika Anda terus menaiki tangga, Anda dapat melihat tanah merah tua Kolosseum. Tak terlihat, tampaknya udara sedikit lebih depresi dan kabut, tidak di sini. Tahu berapa banyak orang dari semua ras meninggal? Ada yang harus datang ke sini dengan putus asa setelah dihukum, dan ada yang memilih datang ke sini demi pengalaman. Setelah memeriksa plat nomor untuk kedua kalinya, Tang San akhirnya menemukan guanya untuk menonton pertempuran. Gua-gua di 3 puncak itu padat, dan jumlah totalnya harus lebih dari 3.000. Kecuali gua-gua teratas, gua-gua yang tersisa dapat diselesaikan oleh penawar. Penawaran 3 hari bahkan terus-menerus, dan tidak boleh keluar di tengah jalan. Setelah Anda pergi, Anda tidak dapat kembali dan terus berpartisipasi. Oleh karena itu, gua yang disediakan untuk penawar itu layak huni. Tentu saja gua biasa saja sudah cukup untuk bisa bermeditasi. Tidakkah ada orang yang mau berlatih di tempat seperti itu dan menyerap nasib buruk? Gua Tang San sebenarnya dekat dengan Zhang Haoxuan, karena mereka pergi ke sana bersama ketika mereka mendaftar. Alasan mereka tidak datang bersama adalah untuk menghindari ketahuan tentang hubungan dekat mereka. Posisi Zhang Haoxuan adalah 338, dan posisi Tang San adalah 336. Gua itu tidak besar, dan tidak jauh dari Kolosseum,
tentu saja mereka tidak akan ditugaskan ke posisi yang baik itu. Gua Tangsan nomor 336 berukuran sekitar 10 meter persegi, ada meja di dalamnya, dan bola kristal dengan lingkaran mini diletakkan di atas meja, yang digunakan untuk pelelangan. Selain itu, ada beberapa makanan dan air sederhana yang cocok untuk disimpan, tetapi ada juga yang sudah tidak ada. Tempat duduknya hanya futon, dan didukung teleskop di satu sisi, yang digunakan untuk melihat banyak secara detail. Lagi pula, lokasi di gunung ini masih agak jauh dari Kolosseum. Tidak setiap penawar memiliki penglihatan Tangsan yang tangguh. Guru, saya di sini, nomor 3, 3 dan 6. Oke, tetap diam dan tunggu sampai dimulai. Bab 408, Panggilan Putra yang Cantik. Secara bertahap ada penawar di gua-gua puncak gunung, meskipun ini adalah acara besar. Ketika tidak ada penawar untuk mendaki gunung, Tangsan menemukan bahwa semua penawar yang datang untuk berpartisipasi hanya sekitar 1000. Bukannya istana leluhur tidak memiliki cukup uang untuk bisa mendapatkan koin 1000 elemen, banyak keluarga besar seharusnya mengirim perwakilan untuk datang. Tangsan tidak menjelajahi sekitarnya, hanya menunggu diam-diam dengan konsentrasi di dalam. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat di sini, dan itu jelas bukan langkah yang bijaksana untuk memata-matai. Pada saat ini, tubuh Tangsan tiba-tiba bergetar, dan dia mendengar sebuah suara yang telah lama dia nantikan. Matanya langsung melebar, dan pupil matanya mengecil. Itu dia, itu dia. Suara menyentuh itu tidak datang dari dekat, tetapi dari kota Keri yang jauh, lingkaran alarm yang dia tinggalkan di pintu Keri Cholege. Tetapi ketika seseorang tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu, alarm akan dipicu dan dia akan merasakannya. Dan satu-satunya orang yang akan berhenti di sana untuk waktu yang lama adalah orang yang setuju dengannya. Tangsan berdiri hampir seketika, dia hanya memiliki satu pikiran di hatinya sekarang, yaitu pergi dari sini dan kembali ke kota Keri untuk menemuinya yang datang kepadanya. Dengan temperamennya yang tenang, dia tidak bisa menahan diri saat ini. Setelah lebih dari 1 tahun berpisah, dia benar-benar ingin mengetahui situasinya saat ini terlalu mendesak. Dia bahkan lebih bersemangat untuk melihat wajahnya. Om, ham, ham. Pada saat ini, 3 suara mendengung besar berdering, mengguncang dunia dan menarik perhatian semua penawar. Di kedua sisi Kolosseum leluhur, saya tidak tahu kapan ratusan pria tinggi dan kuat dari klan beruang telah muncul, masing-masing memegang tanduk besar 5 meter di tangan mereka, tiba-tiba bertiup, tanduk rendah dan menindas bergema di atas Kolosseum. Lelang besar akan segera dimulai. Tangsan menarik napas dalam-dalam, nyaris tidak menenangkan pikirannya, dan kemudian duduk lagi. Matanya berangsur-angsur menjadi tenang. Meskipun dia ingin segera kembali padanya, dia tidak bisa. Pelelangan yang paling penting dari perjalanan akan segera dimulai. Dan semua yang dia ingin dapatkan di pelelangan besar adalah untuk dapat bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan dirinya dan pasangannya, dan dia bahkan memiliki ide untuk menemukan harta yang cocok untuknya. Tidak masuk akal untuk menyerah begitu saja. Selama 3 hari, dia membuat janji dengannya. Ketika dia kembali, menunggunya di gerbang Akademi Keri selama 3 hari berturut-turut, dan dia pasti akan muncul di depannya, jadi masih ada waktu sekarang. Bagaimanapun, Tangsan terbang dengan seluruh kekuatannya dan dengan bantuan formasi teleportasi Golden Valley, dia yakin bahwa dia akan dapat kembali ke Keri Cholege dalam 1 hari, jadi dia masih punya 2 hari lagi. Tunggu aku. Tunggu aku. Tangsan berdoa diam-diam jauh di dalam hatinya, dan tatapannya juga jatuh di tengah rumah lelang besar. Pada saat ini, tepat di tengah aula lelang besar, sudah ada klan monster tambahan. Tingginya 5 meter, meskipun tidak begitu mencolok dari gunung, tetapi ketika muncul, ia memiliki aura yang tidak terlihat. Ini adalah iblis singa, dan itu bukan klan singa biasa, tetapi singa emas. Pewaris garis keturunan emas sejati, dengan rambut panjang berbulu keemasan yang naik seperti api, menunjukkan kultivasinya yang kuat di tingkat dewa. Suara nyaring akan bergema di saat berikutnya, atas nama pengadilan leluhur, saya menyambut semua penawar yang datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Lelang pengadilan leluhur dikenal dengan keadilan dan keadilannya. Semua harta berharga mahal, ya, semuanya mengerti aturannya, dan kurasa aku tidak perlu terlalu banyak mengingatkanku. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, pelelangan akan segera dimulai. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, lelang kami masih sama seperti sebelumnya. Ini akan dibagi menjadi 3 hari,
dan pelelangan akan diadakan untuk benda-benda spiritual, benda-benda aneh, dan benda-benda ilahi. Hari ini adalah hari lelang untuk benda-benda spiritual, objek. Silakan ambil lot pertama. Tang San menyukai cara sederhana dan langsung ini, tanpa omong kosong, mulailah. Ini menghemat waktu. Sebelum berpartisipasi dalam pelelangan ini, dia sudah memiliki pemahaman tentang lelang agung Zuting melalui gurunya dan kamar dagang Lingqi. Lelang dibagi menjadi 3 hari. Di antara mereka, tidak ada yang bisa mengetahui sebelumnya hal-hal baik apa yang akan muncul pada hari lelang dan hari lelang hal-hal aneh. Tingkat barang-barangnya tidak rendah. Adapun siapa yang menghargai apa yang lebih penting, dan memikirkan apa yang lebih berharga, itulah yang dilihat orang baik hati dan orang bijak melihat kebijaksanaan. Dan hari pelelangan fetis pada hari terakhir adalah sorotan sebenarnya, jika ada keberadaan tingkat kerajaan di pelelangan besar, umumnya akan muncul pada hari terakhir ini. Apa yang disebut objek ilahi, sangat mungkin untuk alat ilahi muncul, atau keberadaan dengan tingkat ajaib yang sebanding dengan alat ilahi. Mata uang penawaran pada hari penawaran pesta bukanlah koin elemen, tetapi koin emas ungu tingkat tertinggi. Tidak ada koin zijin, bahkan kualifikasi untuk menawar. Setiap jimat yang berpartisipasi dalam pelelangan secara pribadi ditinjau oleh Dewan Pengadilan Leluhur. Tang San memiliki beberapa keraguan pada awalnya, bukankah alat ilahi akan dibagi di antara para kaisar dari istana leluhur? Jawabannya karena tidak mudah dipecah-pecah dan khawatir dengan keadilan, maka dikirim ke pelelangan besar untuk persaingan yang sehat. Siapa yang punya cukup modal akan mendapatkannya. Tang San sendiri tidak terlalu memikirkan penawaran untuk para dewa, dan tidak ada keraguan bahwa pasti ada harta bagus yang dia butuhkan, tetapi masalahnya adalah dia juga harus memiliki latar belakang untuk mendapatkan harta itu. Jangankan apakah ada begitu banyak uang, itu adalah pertanyaan besar apakah dewa-dewa ini dapat diambil dengan aman di bawah pelelangan, yang disebut keadilan tergantung pada seberapa besar manfaatnya. Jika manfaatnya begitu besar sehingga kaisar ingin mengambil tindakan, maka semua aturan mungkin tidak ada artinya. Tang San sangat sadar, setidaknya pada saat ini, masih tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam pelelangan para dewa. Namun ia juga berharap dapat memperluas wawasannya untuk melihat dewa-dewa apa yang bahkan diidam-idamkan oleh para leluhur. Sayang sekali karena panggilan dari jauh, dia mungkin harus menyerah pada hari lelang fetis ini, dia hanya bisa menunggu untuk melihat guru lagi dan meminta guru untuk menggambarkannya untuknya. Makhluk spiritual pertama telah dikirim ke Kolosseum saat ini. Lot ini dibawa oleh 12 beruang dengan perawakan kekar, pada platform besar. Ada benda besar ditutupi dengan kain merah, sehingga Anda tidak bisa melihatnya. Namun dalam hal ukuran, panjang makhluk spiritual ini saja lebih dari 10 meter, yang sangat besar. 12 beruang kuat tampak sedikit kesulitan untuk mengangkatnya, datang ke tengah venue dan perlahan-lahan meletakkannya di tanah. Pelelang singa emas datang di sebelah objek spiritual ini dan berkata dengan keras, semuanya sulit pada awalnya. Ini adalah lot pertama pada hari lelang objek spiritual. Ini secara alami adalah hal yang baik. Ini adalah kerangka, dan satu berasal dari tulang naga bumi bulan bintang. Saat dia berkata, dia dengan kasar menarik kain merah dan menarik penjepit merah besar ke satu sisi. Saat makhluk spiritual di bawah kain merah muncul, teknik Kiki Tang San jelas merasakan kebencian yang melonjak keluar dari langit. Itu adalah seluruh tubuh kerangka putih bersih, dan permukaan kerangka itu tampaknya memiliki titik-titik cahaya perak. Tidak perlu menggunakan teleskop, Tang San bisa melihat dengan jelas dengan matanya yang pintar. Kerangka besar itu sangat lengkap, dan dapat dilihat bahwa kerangka itu sangat kuat dalam hidupnya. Naga bumi Xing Yue, sebenarnya bukan naga, melainkan cabang dari klan Kadal, dinamai demikian karena menyerupai klan naga dan memiliki daya juang yang kuat. Naga bumi Xing Yue dewasa dapat memiliki panjang lebih dari 10 meter, dan dapat mencapai basis kultivasi tingkat dewa. Berkultivasi dengan kekuatan bintang dan bulan, terlepas dari perawakannya yang besar, apa yang mereka kuasai bukanlah kekuatan, tetapi kekuatan spiritual. Menurut legenda, kekuatan spiritual naga bumi bulan bintang bahkan dapat menyentuh tingkat kaisar. Bab 409, Excalibur. Sangat disayangkan bahwa bola naga dari naga bumi bintang bulan jelas tidak termasuk di antara tulang-tulang. Bola naga adalah inti dari naga bumi bintang bulan. Digunakan untuk membantu budidaya kekuatan spiritual dan merupakan pasti dari tingkat tertinggi. Naga bumi bintang bulan ini telah tumbuh, dan budidayanya telah mencapai tingkat dewa.
Ia telah memuntahkan esensi matahari dan bulan selama lebih dari 100 tahun sebelum diburu. Meskipun bola naga telah diambil, semua orang tahu bahwa tulang naga bumi bulan bintang mengandung darah. Esensi dan sumsum tulang dapat memurnikan darah, dan tulang itu sendiri dapat digunakan untuk memperbaiki senjata. Pernah ada baju besi bulan bintang yang disempurnakan untuk memiliki kekuatan pertahanan melawan serangan tingkat dewa. Adapun berapa banyak darah esensi yang dapat dimurnikan, dan tingkat pemurnian terkait dengan keberuntungan. Penawaran dimulai di bawah, harga awalnya adalah 500 koin elemen. Tidak ada keraguan bahwa tulang naga bintang bulan bumi ini sangat berharga, tetapi di pelelangan Universitas Kota Kerry, hal-hal tingkat ini masih dapat dilihat, tetapi itu pasti hal yang baik nanti, di pengadilan leluhur, pertemuan itu hanya dijadikan batu loncatan. Apakah Tang San menginginkannya? Ingin. Itu bisa dirasakan dari dendam di tulang, spiritualitasnya tidak hilang, seharusnya tidak terlalu lama sebelum kematian, dan darah halus sumsum tulang di tulangnya harus bisa diekstraksi banyak. Namun, harga 500 koin elemen sudah terlalu mahal, dan darah naga bumi bulan bintang bukanlah suatu keharusan baginya. Segera, penawaran dimulai. Tang San tidak hanya dapat melihat bahwa tulang naga bumi bulan bintang adalah hal yang baik, pasti tidak ada kekurangan orang yang cerdas di antara para penawar yang hadir. Segera, harga lelang mulai naik dengan cepat. 600, 605, 700, 705. Pada akhirnya, kerangka naga bumi bulan bintang dijual dengan harga tinggi 900 koin elemen. Kita harus mengagumi bahwa halaman leluhur benar-benar tempat yang kaya. Tulang besar digunakan untuk memperbaiki armor dan memperbaiki darah. Jika digunakan dengan benar, keuntungan ganda seharusnya masih tersedia, tetapi ini harus dilakukan dengan cukup percaya diri untuk membuat dan memperbaiki. Tidak ada keraguan bahwa tulang naga bumi bulan bintang dibeli oleh kamar dagang, dan hanya mereka yang memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memaksimalkan manfaatnya. Hanya banyak ini yang membuat Tang San mengerti bahwa mungkin bukan tugas yang mudah untuk melewatkannya di sini. Meskipun ada banyak hal bagus di sini, harganya juga sangat transparan, dan mereka yang bisa ikut serta dalam pelelangan semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Jika Anda ingin berhasil dalam proses ini, itu pasti lebih sulit. Saya percaya semua orang akan lebih tertarik pada lot kedua. Objek spiritual ini berasal dari kerajaan Richen. Namanya Sunset Fruit. Totalnya ada 9. Sunset Fruit dapat merangsang potensi pemakan sepenuhnya, dan meledak di sekejap. Itu setara dengan serangan 2 kali lipat dari tingkat kultivasinya sendiri. Setelah menggunakannya, meskipun akan segera memasuki kondisi lemah, tetapi dengan aura buah matahari terbenam, itu tidak dapat melukai akarnya, item dewa penyelamat hidup di bawah tingkat dewa. Rumornya bagus. Memiliki buah matahari terbenam setara dengan satu kehidupan lagi. Saya mengingatkan Anda bahwa meskipun buah matahari terbenam itu baik, lebih penting untuk mengolah diri sendiri. Setelah setiap kali Anda mengambil buah matahari terbenam, Anda tidak dapat mengambilnya lagi dalam waktu 7 hari. Barang bagus. Tang San mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dengan basis kultivasinya saat ini, jika kekuatan ledakan tiba-tiba berlipat ganda, itu pasti akan sebanding dengan puncak urutan ke-9. Sayang sekali buah sunset ini baru bisa berguna jika diambil di bawah level dewa. Tentu saja, jika tidak ada batasan seperti itu, hal ini bukanlah hal yang spiritual tetapi hal yang ilahi. Bayangkan saja, betapa mengerikannya seorang kaisar iblis besar atau kaisar surgawi yang bisa meledakkan 200% kekuatannya dalam sekejap. Dan ini masih 9 sekaligus, untuk menyelamatkan hidup Anda atau mengatakan dengan putus asa, ini jelas merupakan hal yang baik. Tentu saja, nilai barang bagus itu pasti tidak murah. Harga awal adalah 600 koin elemen. Tetapi dibandingkan dengan tulang naga bumi Xingyue sebelumnya, Tang San jelas merasa bahwa benda ini lebih berharga. Keuntungan terbesarnya adalah tidak ada batasan ras, dan ras manapun dapat menggunakannya untuk menghasilkan efek. Fakta pelelangan juga mengkonfirmasi pendapat Tang San, ketika pelelangan dimulai, harga 9 buah matahari terbenam telah berlipat ganda hanya dalam beberapa menit, dan itu masih naik. Pelelang singa emas terus melaporkan harga baru satu per satu, dengan senyum lebar di wajahnya. Hal-hal baik adalah hal-hal yang baik di sini, hal-hal baik tidak akan pernah dijual. Inilah sebabnya mengapa banyak bisnis bersedia membawa harta mereka ke istana leluhur untuk dilelang. Meskipun tingkat penarikan istana leluhur lebih tinggi, kemungkinan mutiara tertutup debu di sini sangat rendah.
Zhang Haoxuan datang dan bertanya kepada Tang San apakah dia ingin mengambil buah matahari terbenam ini. Benda ini hanya berguna untuk tim Shrek mereka, tetapi Tang San menolak. Terlalu mahal meskipun barang ini bagus, itu juga bukan keharusan. Pertempuran tim di Kolosseum telah berakhir, dan untuk sementara waktu, Tang San lebih cenderung membiarkan rekan-rekannya bertindak rendah hati, tidak harus menggunakan buah matahari terbenam. Dalam beberapa tahun, setiap orang harus dapat bekerja menuju tingkat ke-9, pada puncak tingkat ke-9, nilai buah matahari terbenam tidak akan ada lagi. Tujuan utamanya kali ini masih darah yang tepat, dan penawaran esensi dan darah tidak diragukan lagi sangat mahal, dan baja yang bagus juga digunakan pada bilahnya. Pada akhirnya, 9 buah matahari terbenam dimenangkan dengan harga tinggi 1.800 koin elemen, bagaimana mungkin harga seperti itu tidak membuat orang tercengang. Hal-hal spiritual tidak hanya mencakup harta surga, materi dan bumi, tetapi juga senjata dan peralatan, asalkan dapat memenuhi karakteristik karakter spiritual. Lot ketiga yang dikirim adalah senjata. Secara umum, armor jarang ditampilkan di lelang, karena apakah itu hantu atau monster, bentuk tubuh setiap ras tidak seragam. Secara umum, armor hanya cocok untuk satu ras, tidak semua ras. Secara relatif, senjata jauh lebih serbaguna, sehingga nilai senjata jauh lebih tinggi daripada baju besi. Ini adalah pedang besar, pedang itu panjangnya 4 meter, jelas bukan untuk penggunaan ras kecil. Tubuh pedangnya berwarna emas gelap, dengan lebar setengah meter, hampir seperti panel pintu. Ketika pedang berat ini diangkat, juru lelang singa emas yang bertanggung jawab atas penawaran menunjukkan posesif yang kuat di matanya. Pedang berat ini memiliki nama gemilang, pedang pembunuh ilahi. Di bawah pedangnya, 9 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa telah jatuh, termasuk Raja Iblis Besar. Tuannya sebelumnya adalah aku, Patriark terakhir klan. Alasan mengapa pedang itu muncul di lelang karena Patriark saya kalah lawan dan juga kalah. Hari ini, muncul di sini. Setelah persetujuan khusus dari pengadilan leluhur, ada prasyarat untuk penawaran. Artinya, dalam 10 tahun, perlu menantang Raja Iblis Besar yang mengalahkan Patriark saya, dan bertarung sampai mati. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan harus menjadi anggota klan Singa atau klan Tiger. Dua saya setelah klan bernegosiasi, siapapun yang memegangnya dan mengalahkan musuh yang kuat menjadi pemimpin klan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lot khusus, tidak lagi ditujukan untuk semua penawar, hanya singa dan harimau asli yang dapat berpartisipasi, dan jelas ditujukan untuk 2 keluarga emas. Itu untuk memotivasi generasi muda yang akan datang, dan untuk mendapatkan epi ini, dia pasti harus memikul tanggung jawab penting. Mengambil tugas berat balas dendam untuk mantan patriark. Penawar di 3 puncak gunung sangat tenang, untuk balapan lainnya, wajar jika mereka hanya perlu menonton pertunjukan. Bagi singa dan macan, ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat penting. Patriark yang bisa mengalahkan klan singa emas bukanlah Great Demon King, tetapi di level Great Demon King, dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik di level teratas. Puncak tier 11. Patriark klan Singa Emas juga merupakan puncak dari Ordo ke-11, dan dia masih memegang pedang ini, bahkan jika itu bukan senjata ilahi. Itu hampir sama, dia kalah dari lawan, bahkan senjatanya hilang, kekuatan lawan bisa dibayangkan. Seberapa mudah mengalahkan lawan seperti itu? Singa dan macan memiliki semangat yang sama, jelas, lawan ini adalah musuh yang kuat untuk kedua ras. Alasan mengapa juru lelang hari ini adalah singa emas mungkin juga terkait dengan ini. Bab 410, Hancurkan Excalibur. Harga awal, 1 koin elemen. Juru lelang singa emas berkata dengan suara yang dalam. Koin elemen hanyalah harga simbolis tentu saja, yang paling penting bukanlah harganya, tetapi makna lotnya. Jika Anda memilih untuk menawar, Anda harus menghadapi kejayaan ras Liger dan Tiger. 10 tahun kemudian, bertarung dengan takdir. Selain itu, tidak semua orang memenuhi syarat untuk mengambil pedang ini, ujiannya tidak bisa dihindari. Diam, umpan balik dari pegunungan di 3 sisi adalah keheningan. Tidak ada plat nomor yang menyala. Ini juga berarti bahwa tidak ada yang memilih lot ini. Rambut pirang di kepala juru lelang singa emas tenang dan otomatis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, apakah kita bahkan tidak memiliki pria pemberani di 2 suku kita. Bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil Excalibur ini. Pedang. Sebelum dimulainya pelelangan ini, kedua klan telah berkomunikasi secara internal,
dan ada 7 atau 8 orang yang mungkin berpartisipasi dalam pilihan tanggung jawab ini, tetapi pada saat ini, tidak ada dari mereka yang memilih untuk berdiri. Tidak ada keraguan bahwa mereka tidak yakin, dan tidak ingin bertarung. Karena singa dan macan tahu siapa lawannya, lawanlah yang membuat mereka putus asa. Bahkan jika pusat kekuatan monster dan roh tidak takut mati, mereka tidak akan pernah mau mati. Lelang terarah seperti itu tidak jarang terjadi di pelelangan besar pengadilan leluhur. Semua ras dapat mengajukan permohonan ke istana leluhur, biasanya untuk membalas dendam atau untuk menulis perang. Siapapun yang mengambil pedang Excalibur juga berarti menantang penyedia yang mengeluarkan pedang Excalibur. Koin elemen adalah harga simbolis, tetapi harga yang dibayarkan oleh singa dan macan untuk memungkinkan satu sama lain mengambil pedang ini pasti sangat besar. Masih tidak ada yang terjadi. Si juru lelang singa emas mau tak mau menjadi marah, dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan hendak berjalan menuju Epi. Dia juga salah satu dari 7 atau 8 itu, tetapi dia juga tidak setengah yakin dalam hatinya. Orang lain dapat bersembunyi, dan sebagai inisiator, ia tidak memiliki retret saat ini. Untuk kemuliaan klan singa emas, itu juga harus berdiri. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, seberkas cahaya menyala di dinding gunung. Pelelang singa emas tiba-tiba berhenti, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu. Ini adalah gua penawaran yang diatur di posisi yang lebih rendah, dan tanda-tanda yang menarik langsung tercermin di matanya. 336 penawar memilih untuk berpartisipasi dalam pelelangan dan menawar satu koin elemen. Sambil merasa terkejut, juru lelang singa emas juga dengan cepat mencari ingatannya di dalam hatinya, mencari ingatan nomor 3, 3, dan 6 ini. Tetapi dengan cepat menjadi benar-benar yakin bahwa ini jelas bukan salah satu dari sedikit orang yang dia kenal. Apakah itu junior? Namun, mereka yang bisa datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan mereka yang memiliki sumber keuangan seperti itu, sama sekali bukan pemalas. Karena lot khusus, dalam waktu 7 hari setelah akhir lelang ini, penawar yang telah memenangkan pedang Excalibur harus pergi ke markas besar klan singa emas leluhur untuk menerimanya. Setelah lulus ujian, mereka akan mendapatkan hak kepemilikan dari pedang Excalibur. Ya, nomor 3, 3, 6, nomor Tangsan. Tangsan yang telah mengambil pedang Excalibur. Dia jelas bukan singa atau harimau. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tentu bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan pedang pembunuh. Tantangan dalam waktu 10 tahun adalah suatu keharusan. Harus ada kendala dari suku singa dan macan. Penandatanganan kontrak tidak bisa dihindari. Jika tidak, senjata seperti itu bisa jatuh ke tangannya dengan santai. Hari ini adalah lelang pengadilan leluhur, tentu tidak akan diuji di tempat, waktu lelang tidak boleh ditunda. Karena itu harus dilakukan setelah pertandingan. Untuk dapat mengikuti pelelangan diperlukan jaminan dalam jumlah tertentu, bukan hanya uang, tetapi juga penjamin. Jadi, jangan takut untuk tidak menemukan penawar. Jaminan Tangsan dibuat oleh organisasi penebusan, dan Zhang Haoxuan juga. Tangsan tidak menembakkan pedang raksasa sepanjang 4 meter ini untuk dirinya sendiri, dia bukan singa atau harimau, dan bahkan jika dia bisa menggunakan senjata emas liger, dia masih manusia. Tapi dia tidak bisa menggunakannya, tapi bukan berarti tidak ada pengontrol yang cocok untuk pedang besar ini. Bukankah Santo pedang liger cocok untuk menggunakannya? Setelah garis keturunan liger Sword Saint telah berevolusi, itu sudah menjadi garis keturunan tingkat pertama yang nyata, dengan akumulasinya, tidak akan sulit untuk menembus tingkat dewa dalam waktu dekat. Kekuatan geng emas liger jelas lebih dari 2 urat ras singa emas dan harimau emas. Di masa depan, pertumbuhannya tidak akan terbatas, dan tidak akan sulit untuk menjadi Raja Iblis Agung dalam waktu 10 tahun. Itu benar, suku liger, suku singa, dan suku harimau berada dalam situasi yang sama, tetapi itu dulu, ketika suku liger disebut ras terkutuk dan bermasalah dengan darah. Sekarang dengan bantuan Tangsan, masalah ini telah terpecahkan. Bangkitnya suku liger adalah satu-satunya cara. Kekhawatiran Tangsan sebelumnya terutama bahwa 2 ras emas tidak akan membiarkan munculnya ras bibrida seperti itu, dan akan membunuh mereka ketika mereka tidak cukup kuat. Namun, dilihat dari penawaran pedang Excalibur oleh klan singa emas hari ini, klan singa dan klan harimau seharusnya menghadapi krisis besar. Dan di bawah krisis ini,
apa yang bisa lebih baik daripada garis keturunan tingkat pertama antara kedua ras? Garis keturunan tingkat pertama berarti adalah mungkin untuk mencapai Kaisar Iblis Besar. Klan Macan juga didukung oleh Kaisar Iblis Besar Harimau Putih, tetapi klan Singa tidak memiliki Kaisar Iblis Besar. Oleh karena itu, ketika garis keturunan tingkat pertama muncul di klan Singa, bahkan jika garis keturunannya tidak murni, itu juga merupakan kesempatan bagi klan Singa untuk bangkit. Garis keturunan Kaisar Iblis Besar Macan Putih bukanlah yang emas. Setelah pencapaian terakhir Kaisar Iblis Besar, klan Harimau masih harus berlutut dan menjilat. Lalu, mengapa Liger Swatsane tidak bisa menjadi kaisar masa depan klan Singa? Jika Liger Swatsane ingin menerobos untuk menjadi Raja Iblis, atau bahkan Raja Iblis Agung masa depan, sumber daya yang dia butuhkan tidak sedikit. Jika ada ras yang kuat seperti klan Singa untuk mendukungnya, itu pasti akan 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Tang San menilai bahwa keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Liger Swatsane tentu saja harus menghadapi tantangan besar, tetapi kemungkinan keberhasilan dalam tantangan itu tinggi. Peluang untuk mendapatkan persetujuan klan Singa lebih besar. Terlebih lagi, pedang Excalibur ini luar biasa. Pada pedang pembunuh ilahi ini, Tang San merasakan aura pembunuhan yang sebenarnya. Bahannya agak mirip dengan alat dewa super yang sebelumnya dikendalikan Tang San. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan alat dewa super itu adalah bahan yang akan ada di masa depan. Mempromosikan ke tingkat dewa juga seharusnya tidak menjadi masalah. Hal yang baik, selama satu elemen koin, bahkan kesulitan tidak bisa dilepaskan. Karena itu, Tang San akhirnya memilih untuk menawar. Tang San, apakah kamu gila? Saat juru lelang Singa Emas melaporkan nomor 336, komunikasi ketakutan Zhang Haoxuan datang ke telinga Tang San. Guru, jangan khawatir, saya tidak memotret ini untuk diri saya sendiri, saya yakin. Tang San menjawab dengan tenang. Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam. Jika orang lain mengatakan sesuatu kepadanya, dia mungkin akan bergegas untuk menanyainya, tetapi Tang San yang mengatakan ini. Di Tang San, dia telah menyaksikan terlalu banyak keajaiban dengan matanya sendiri, dan Tang San tidak pernah mengecewakannya setiap saat. Namun, dia masih tidak bisa tidak mengingatkan, yang menjamin kita adalah anak tersembunyi penting dari organisasi yang tersembunyi dalam kegelapan. Setelah gagal lulus ujian Singa Emas atau gagal pergi, kemungkinan besar akan terungkap. Kamu harus berhati-hati. Sekarang syuting telah difilmkan, sudah terlambat untuk menyesalinya. Satu elemen koin untuk pertama kalinya. Pelelang Singa Emas di bawah ini telah memulai hitungan mundur. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada singa atau macan untuk berpartisipasi dalam penawaran Tang San, dengan harga satu koin elemen, mengambil pedang pembunuh ilahi ini, yang saat ini bukan senjata ilahi, tetapi kemungkinan akan menjadi senjata ilahi di masa depan. Lot dikirimkan satu persatu, dan tentu saja, hal baik dari sebuah elemen koin tidak dapat terjadi lagi. Juru lelang juga mengubah klan rubah, ini adalah klan rubah biru yang terlihat sedikit seperti klan rubah langit. Rambut suku rubah biru berwarna biru tua hanya di ujungnya, dan bagian belakangnya berwarna putih, jadi tiba-tiba terlihat seperti suku rubah langit putih, tetapi dengan lingkaran biru yang aneh. Juru lelang wanita suku rubah biru ini penampilannya sangat cantik, jauh lebih baik daripada juru lelang Singa Emas.